Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gania Sanasya Putri, NIM 210213503610. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultan Raka, NIM 210213503608. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Balkis Nihlatur Hawa, NIM 210213503605. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Hukum Islam dan Perbedaan Mazhab. Pengertian dan ragam hukum Islam. Sebagai penganut agama Muslim terbesar, Indonesia cukup sadar tentang hukum Islam. Memang ada banyak hal yang kita pelajari, misalnya sumber hukum Islam, pembagian hukum Islam, tujuan hukum Islam, dan contoh hukum Islam. Kesadaran akan pentingnya mempelajari hukum Islam selain memberikan pemahaman, melembutkan pikiran dan hati agar muncul rasa toleransi. Ternyata hukum Islam juga dapat dijadikan media belajar untuk bersikap dan berperilaku lebih baik lagi. Karena tidak sekedar mengajarkan bagaimana cara berinteraksi sosial, bagaimana membangun hubungan dengan masyarakat, tetapi juga menuntun pada kemaslahatan dunia dan akhirat. Seperti yang kita tahu, kemajemukan masyarakat yang beragam agama, suku, dan golongan yang ada di Indonesia sebenarnya paling rawan dipecah belah. Namun berkat hadirnya hukum Islam, nyatanya toleransi masyarakat cukup baik, meskipun masih ada golongan yang tidak sepaham. Nah, pada pembahasan ini kita akan mengulas tentang pengertian hukum Islam, ragam hukum Islam, macam-macam hukum Islam, perbedaan mazhab dan penyikapannya, dan akomodasi kearifan lokal dalam hukum Islam. Dilihat dari perspektif sejarah, istilah hukum Islam disinyalir datang paling belakangan bila dibandingkan dengan istilah syariah dan fikih. Namun, sejak kapan istilah hukum Islam digunakan dalam hasanah keilmuan Islam tidak diketahui secara pasti. Sejak diturunkannya oleh Allah, Al-Quran tidak pernah menyebut hukum Islam secara tegas dan spesifik. Untuk memahami hukum Islam secara singkat, akan diuraikan pada bagian ini pengertian beberapa istilah yang terkait dengan hukum Islam, seperti syariah, fikih, dan hukum Islam. Syariah merupakan seperangkat aturan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW untuk mengatur tingkah laku manusia, baik dalam rangka berhubungan dengan Tuhannya atau beribadah, maupun dalam rangka berhubungan dengan sesamanya atau bermuamalah. Sedangkan fikih merupakan penjelasan atau uraian yang lebih rinci dari apa yang sudah ditetapkan oleh syariah. Adapun hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu hukum dan Islam. Secara sederhana, hukum dapat dipahami sebagai peraturan atau norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat. Baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Dalam wujudnya, hukum ada yang tertulis dalam bentuk undang-undang seperti hukum modern, dan ada yang tidak tertulis seperti hukum adat dan hukum Islam. Adapun dengan pengertian yang sederhana, Islam berarti agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dari gabungan dua kata hukum dan Islam, itulah muncul istilah hukum Islam. Dengan memahami arti dari kedua kata yang ada dalam istilah hukum Islam ini, dapatlah dipahami bahwa hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya, atau juga dapat diartikan sebagai kerangka dasar
aturan Islam yang merujuk pada Al-Quran dan hadis. Sesuai dengan namanya, hukum Islam mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya ataupun hubungan manusia dengan manusia, bahkan dengan alam semesta. Pengertian hukum Islam menurut para ahli dan ulama. Yang pertama, menurut Abdul Ghani Abdullah. Menurut Abdul Ghani Abdullah, dalam bukunya yang diterbitkan di Kema Insani Press mengungkapkan bahwa hukum Islam sebagai hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Ia pun juga menyebutkan bahwa konsepsi hukum Islam sebagai dasar dan kerangka hukum yang ditetapkan oleh Allah. Yang kedua, Amir Syarifuddin. Beda lagi dengan pendapat Amir Syarifuddin, hukum Islam menurutnya sebagai perangkat peraturan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini. Yang ketiga yaitu Eva Iriani. Hukum Islam menurut Eva Iriani adalah syariat Islam yang berisi sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku orang yang sudah dapat dibebani kewajiban, yang diakui dan diyakini, yang mengikat semua pemeluknya. Pengertian ragam hukum Islam. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa syariah merupakan rumusan yang masih bersifat global. Oleh karenanya, agar lebih spesifik perlu dipahami dan ditafsirkan menjadi kaidah-kaidah yang lebih rinci. Dalam rangka memahami syariah itulah terdapat banyak ragam pendekatan yang dikembangkan oleh para ulama, di mana tujuannya adalah agar dapat menemukan pemahaman yang paling dekat dengan makna sebenarnya yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis. Setidaknya ada 3 ragam pemahaman yang dapat diketahui. Yang pertama yaitu tekstualis. Pemahaman ragam ini mencoba memahami teks Al-Quran dan hadis secara tersurat atau apa adanya. Ragam ini berusaha menjadikan hasil penafsiran para ulama generasi awal atau fikih klasik menjadi rujukan ideal untuk pelaksanaannya. Tidak jarang para ahli penganut paham tekstualis menolak hasil pemikiran ahli fikih kontemporer yang bertentangan dengan pemikiran ahli fikih klasik. Yang kedua, rasionalis. Pemahaman ragam ini mencoba memahami teks-teks Al-Quran dan hadis secara tersurat atau makna di balik teks. Para penganut ragam ini memberikan porsi rasio atau nalar yang sangat besar dalam memahami Al-Quran dan hadis. Mereka berpendapat bahwa rasio atau nalar harus ditempatkan pada posisi tertinggi. Kelompok ini juga berkeyakinan bahwa melalui akal semua teks dapat dipahami dengan benar. Karena pertimbangan ini, mereka tidak segan-segan menyatakan bahwa suatu ayat Al-Quran atau hadis Nabi bisa jadi tidak relevan lagi dengan kondisi atau perkembangan zaman, jika memang tidak dapat dinalar. Sehingga, teks-teks yang demikian layak untuk direvisi. Konsekuensinya, semua teks Al-Quran dan hadis sesuai dengan rasio. Jika tidak, maka teks tersebut tidak layak dijadikan sebagai pedoman. Yang ketiga, kontekstual. Pemahaman ragam ini belakangan dikembangkan oleh banyak ulama. Para penganut ragam ini berusaha menggali substansi teks Al-Quran dan hadis, kemudian mengkontekskannya sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi. Dengan cara ini, pesan luhur dalam suatu teks tidak hilang begitu saja, namun formulasi penerapannya dalam kehidupan disesuaikan dengan perkembangan sosial kemasyarakatannya. Dasar hukum Islam ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma, dan ada qiyas. Al-Quran secara bahasa berdasarkan pendapat yang paling kuat sebagaimana dinyatakan oleh Dr. Subhi Saleh, berarti bacaan atau yang dibaca. Adapun secara istilah yang banyak disepakati oleh para ulama, Al-Quran adalah kalam Allah yang bernilai mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril yang tertulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir yang membacanya dinilai ibadah, diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran,
kisah Islam, ketentuan, hikmah, dan sebagainya. Al-Quran menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya. Fungsi Al-Quran yang pertama, yakni sebagai petunjuk, pedoman, dan rahmat bagi orang-orang yang meyakininya. Yang kedua, sebagai penawar bagi segala macam penyakit. Yang ketiga, sebagai kabar gembira dan peringatan. Yang keempat, sebagai pembenar dan penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Yang kelima, sebagai pembeda antara yang hak atau benar dan yang batil atau salah. Yang keenam, Al-Quran sebagai penerang hidayah. Hadis. Hadis secara bahasa berarti perkataan, cerita, atau kejadian. Adapun secara istilah, menurut mana Al-Quran adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapannya. Hadis adalah sesuatu yang berlandaskan pada Nabi Muhammad SAW. Hukum ini didapat melalui perkataan, tindakan, dan teladan Nabi. Dalam hadis terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Al-Quran. Hubungan antara hadis dengan Al-Quran adalah sebagai penjelas dan penafsir Al-Quran. Syekh Maliki menjelaskan bahwa hadis mempunyai peranan sebagai bayan atau penjelas terhadap kandungan Al-Quran. Karena itu, bagi umat Islam keberadaan hadis dalam proses penetapan hukum tidak bisa diabaikan, karena ia menjadi penjelas manakala Al-Quran belum secara tegas dan rinci memberikan landasan hukum. Namun demikian, tidak semua hadis dapat serta-merta menjadi landasan hukum. Ada hadis yang layak dijadikan landasan hukum dan ada yang tidak. Semua tergantung kualitas hadis tersebut. Ijma'. Ijma' secara bahasa adalah kesepakatan para ulama. Adapun menurut istilah adalah dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Ijma' merupakan sumber penetapan hukum Islam setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Mengutip buku Ijma' sebagai dalil syar'i ketika tulisan Tajun Nasr, definisi ijma' adalah kesepakatan para mujtahid dari umat Nabi Muhammad SAW setelah wafatnya beliau pada suatu masa mengenai hukum syar'i. Golongan yang berhak melakukan ijma'. Ijma' dilakukan oleh para mujtahid, yakni orang yang melakukan ijtihad atau mengerahkan segala kemampuan dan pengetahuan untuk menggali hukum-hukum syariat. Adapun ahli usul fikih yang menyampaikan pengertian ijma'. Yang pertama yakni Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa ijma' merupakan sebuah kesepakatan dari umat Nabi Muhammad SAW mengenai suatu perkara atau persoalan yang berhubungan dengan persoalan agama. Yang kedua yakni Imam Al-Subki. Menurut Imam Al-Subki, ijma' didefinisikan sebagai suatu kesepakatan dari para mujtahid setelah Nabi Muhammad wafat dan berkenan dengan segala persoalan yang berkaitan dengan hukum syara'. Yang ketiga yaitu menurut Ali Abdul Razak. Melalui buku yang disusun oleh Ali Abdul Razak dan bertajuk Al-Ijma' fi Al-Syariat Al-Islamiyat, beliau menerangkan bahwa ijma' merupakan kesepakatan dari para mujtahid Islam yang terjadi pada suatu masa dan atas perkara hukum syara'. Yang keempat yakni menurut Abdul Karim Zaidah. Dalam bukunya yang berjudul Al-Wajid fi Ushul Al-Fiqh, Abdul Karim Zaidah menjelaskan bahwa ijma' merupakan kesepakatan dari para mujtahid umat Islam pada suatu masa mengenai hukum syara' setelah Rasulullah SAW wafat. Jenis ijma'. Yang pertama yakni ijma' al-syarih. Ijma' al-syarih atau ijma' syarih merupakan ijma' di mana para ahli ijtihad atau ulama masing-masing mengeluarkan pendapatnya, baik secara lisan maupun tertulis, mengenai persetujuannya atas pendapat yang dikemukakan oleh ahli ijtihad. Yang kedua yakni ijma' al-sukuti. Jenis kedua adalah ijma' al-sukuti,
yakni ijma yang terjadi ketika para ulama memutuskan untuk diam, di mana diamnya para ulama atau ahli ijtihad ini adalah karena setuju dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli ijtihad lainnya. Kias. Kias secara bahasa adalah tindakan mengukur sesuatu atau sesuatu lainnya dan kemudian disamakan. Secara istilah, kias diartikan sebagai menetapkan hukum terhadap sesuatu perbuatan yang belum ada ketentuannya dan didasarkan pada sesuatu yang sudah ada ketentuannya. Kias atau analogi hukum adalah alat yang ampuh untuk mendapatkan putusan untuk masalah baru. Kias menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nasnya dalam Al-Quran ataupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Kias menurut para ahli dan ulama. Menurut Abdul Wahab Al-Khalaf dalam bukunya yang berjudul Ilmu Usul Fikih, dijelaskan bahwa kias merupakan mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nas hukumnya dengan kasus yang ada nas hukumnya. Karena persamaan kedua itu dalam ilat atau suatu sifat yang terdapat pada pokok dan sifat ini menurut pada cabangnya hukumnya. Menurut Romli, dalam bukunya yang berjudul Muqaranah Muzahib fi Ushul, dijelaskan bahwa kias adalah kegiatan mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Dalam buku usul fikih yang lain, kias kemudian dijelaskan sebagai kegiatan mengukur dan mengamalkan atau mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain, kemudian mengamalkannya. Menurut Muhammad Abdul Ghani Al-Baiqoni, menjelaskan kias merupakan hubungan suatu persoalan yang tidak ada ketentuan hukumnya di dalam nas dengan sesuatu persoalan yang telah disebutkan oleh nas. Karena keduanya terdapat pertautan atau hubungan dan hukumnya adalah ilat. Menurut Muhammad Al-Hudharibek, disebutkan bahwa kias adalah memberlakukan ketentuan hukum yang ada pada pokok atau asal kepada cabang atau persoalan baru yang tidak disebutkan nas karena adanya pertautan ilat pada keduanya. Jenis kias. Yang pertama yakni kias ilat, yang kedua yakni kias dalalah, yang ketiga adalah kias sabah. Kias ilat yakni jenis kias yang sudah jelas ilat dari kedua persoalan yang dibandingkan atau diukur, sehingga baik masalah pokok maupun cabang sudah jelas ilatnya, sehingga para ulama secara mutlak dan sepakat mengenai hukum dari sesuatu yang sedang dibandingkan dan diukur tadi. Kias ilat dibagi menjadi dua, yaitu kias jali dan khafi. Yang kedua yakni kias dalalah, yaitu jenis kias yang menunjukkan kepada hukum berdasarkan dalil ilat. Bisa juga diartikan sebagai kias yang ditetapkan dengan cara mempertemukan pokok dengan cabang berdasarkan dalil ilat tadi. Yang ketiga yakni kias sabah, yakni kias yang mempertemukan antara cabang dengan pokok persoalan hanya untuk penyerupaan. Contoh kias. Contohnya adalah menentukan hukum halal dan haram dari narkotika. Narkotika tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Selain itu, belum ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Perbedaan mazhab dan penyikapannya. 1. Ragam mazhab dan urgensinya. Di dalam mengkaji hukum Islam, mazhab merupakan sebuah tema yang menarik untuk didiskusikan. Lantas apa itu mazhab? Secara sederhana, mazhab dapat diartikan dengan aliran, sedang secara fikih, mazhab adalah metode tertentu di dalam menggali hukum syariah yang bersifat praktis dari dalil-dalilnya yang bersifat kasuistik. Abu Zarrah melakukan klasifikasi mazhab Islam sebagai berikut. 1. Mazhab politik, seperti Syiah, Khawarij, Ahlussunnah, dan Murji'ah. 2. Mazhab akidah, seperti Jabariyah, Qadariyah, atau Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Salafiyah, dan Wahabiyah. 3. Mazhab fikih, semisal Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Zahiriyah, Zaidiyah, dan Ja'fariyah. Secara faktual, potensi intelektual yang diberikan Allah kepada setiap manusia berbeda. Dengan perbedaan potensi intelektual tersebut, mustahil semua orang bisa menarik kesimpulan yang sama apabila berhadapan dengan nas-nas uslub Al-Quran serta hadis Nabi SAW
yang berbahasa Arab, mempunyai potensi multi-interpretasi. Demikian potensi nas-nas syariah untuk bisa ditafsirkan secara beragam juga tidak berarti bebas dilakukan dengan bentuk dan metode apapun. Untuk itulah ulama membagi nas-nas syariah menjadi dua, yakni yang pertama qat'i, berarti mutlak, absolut, dan bebas dari tafsir. Nas-nas yang bersifat qat'i biasanya ulama sepakat untuk tidak berusaha menafsirkannya. Dua, dzanni, interpretatif dan mungkin ditafsirkan. Dua, ragam mazhab fikih. Secara umum dalam khazanah hukum Islam ada beberapa mazhab fikih yang terkenal dan diikuti oleh mayoritas umat Islam dunia. Mazhab Muslim Sunni yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, serta mazhab Syiah yaitu Ja'fari, Ismailiyah, dan Zaidiyah. Setelah ini akan dijelaskan secara singkat mazhab-mazhab Muslim Sunni. Mazhab Hanafi merupakan mazhab tertua yang bertahan sampai sekarang. Mazhab ini didirikan Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit al-Kufi, lahir di Irak di tahun 80 Hijriah, 699 Masehi, di masa kekhalifahan Bani Umayyah yang saat itu dipimpin Abdul Malik bin Marwan. Mazhab Hanafi adalah mazhab paling dominan di dunia Islam dengan pengikut sekitar 45%. Penganut mazhab Hanafi dapat ditemukan banyak di Asia Selatan, yaitu di Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka, dan Maldives, lalu Mesir bagian utara, separuh Irak, Syria, Lebanon, Palestina, serta Chechnya dan Dagestan. Karakteristik yang paling menonjol adalah penggunaan rasio yang dominan, serta banyak hukum yang dihasilkan oleh mazhab ini bersifat rasional. Yang melatar belakangi munculnya cara rasional adalah keberadaan kota Kufah di Irak sebagai pusat bertemunya dua peradaban besar yang rasional, Yunani dan Romawi. Mazhab Maliki. Mazhab ini didirikan Imam Malik, seorang ulama yang lahir dan besar di kota Madinah di tahun 712 Masehi dan meninggal 796 Masehi di tahun 712 Masehi dan meninggal 796 Masehi di usia 84 tahun. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Ghaiman bin Kutil bin Amr bin Haris al-Asbahi. Awal mulanya, mazhab Maliki tersebar di Madinah. Lalu mazhab ini banyak dianut oleh penduduk Tunisia, Maroko, Aljazair, Bahrain, Kuwait, Mesir Atas, dan beberapa daerah Afrika. Mazhab Maliki berbeda dengan mazhab Hanafi yang rasional. Ada dua faktor yang menyebabkan mazhab Maliki berbeda dengan mazhab Hanafi, yaitu 1. Keberadaan kota Hijaz, yakni Mekah dan Madinah, di mana Imam Malik menghabiskan sebagian besar hidupnya. Masyarakat kota Hijaz ini sedikit berhubungan dengan peradaban Yunani yang rasional. 2. Keberagaman yang diwarisi sejak zaman Nabi SAW masih terjaga dengan baik oleh masyarakat Madinah. Mazhab Syafi'i didirikan oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, seorang keturunan Hashim bin Abdul Muthalib yang lahir di Gaza di tahun 150 Hijriah. Di tahun ini juga Imam Abu Hanifah meninggal. Meskipun Imam Syafi'i tumbuh hingga remaja di Mekah dan pernah belajar pada Imam Malik, namun saat dewasa beliau berpindah ke Irak, selanjutnya pindah lagi ke Mesir dan meninggal di Mesir. Ketika di Irak, Imam Syafi'i banyak mengeluarkan fatwa keagamaan. Fatwa tersebut sering disebut dengan qaul qadim atau pendapat lama. Lalu ketika Imam Syafi'i bertinggal di Mesir, fatwa keagamaan yang beliau keluarkan sering disebut qaul jadid atau pendapat baru. Keistimewaan Imam Syafi'i dibanding dengan imam mujtahid lain adalah ulama pertama yang menciptakan ilmu usul fikih di dalam kitabnya Ar-Risalah. Mazhab Syafi'i hingga kini dianut oleh umat Islam di Libya, Mesir, Indonesia, Filipina, Malaysia, Somalia, Arabia Selatan, Palestina, Yordania, Lebanon, Syria, Irak, Hijaz, Pakistan, India, Jazirah Indochina, Sunni-Rusia, dan Yaman. Saat ini mazhab Syafi'i diperkirakan diikuti 28% umat Islam dunia dan merupakan mazhab terbesar kedua dalam hal jumlah pengikut setelah mazhab Hanafi. Mazhab Hambali. Mazhab Hambali didirikan oleh Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hambal bin Hilal Az-Zalili Asy-Syaibani. Beliau lahir di Baghdad tahun 164 Hijriah dan wafat 241 Hijriah. Mazhab Hambali awalnya berkembang di Baghdad, Irak, dan Mesir dalam waktu yang sangat lama. Di abad 12, mazhab Hambali berkembang di Arab Saudi, terutama di masa Raja Abdul Aziz As-Saudi.
Ulama-ulama yang mengembangkan mazhab Ahmad bin Hanbal antara lain Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Hani yang terkenal dengan nama Al-Athram, Ahmad bin Muhammad bin Hajjaj Al-Marwazi, serta Ishaq bin Ibrahim yang terkenal dengan Ibnu Ruwaih Al-Marwazi. Saat ini mazhab Hambali menjadi mazhab resmi pemerintahan Saudi Arabia dan mempunyai penganut terbesar di seluruh Jazirah Arab, Palestina, Syria, dan Irak. 3. Mengarifin perbedaan mazhab. Di bawah ini sedikit dari banyak cara untuk mengarifin perbedaan mazhab. Pertama, membekali diri dan mendasari sikap sebaik-baiknya dengan ilmu, iman, amal, dan akhlak secara seimbang. 2. Meneladani etika dan sikap ulama salaf dalam berikhtilaf. 3. Menjadikan masalah-masalah usul yang disepakati dan bukan masalah-masalah furu' ijtihadiyah sebagai standar dan parameter komitmen serta keistiqomahan seorang muslim. Yang terakhir, memperlakukan dan menyikapi orang lain, kelompok lain, dan penganut mazhab lain sebagaimana engkau, kelompokmu, dan mazhabmu ingin diperlakukan dan disikapi. Serta janganlah memperlakukan dan menyikapi orang lain, kelompok lain, dan pengikut mazhab lain dengan laku dan sikap yang tidak engkau inginkan dan tidak engkau sukai untuk dirimu, kelompokmu, dan mazhabmu. Yang keempat yaitu akomodasi kearifan lokal dalam hukum Islam. Akomodasi kearifan lokal dalam hukum Islam. Selama ini, kajian hukum Islam cukup familiar dengan istilah urf dalam pembahasan usul fikih misalnya. Urf menjadi bagian pembahasan tersendiri. Urf adalah sesuatu yang dikenal baik oleh masyarakat. Bila dielaborasi, kata urf seakar kata dengan kata makruh artinya baik. Jadi dikategorikan urf jika bisa membawa manfaat atau kebaikan bagi masyarakat. Di kalangan ulama dikenal kaidah yang memiliki arti adat kebiasaan dapat dijadikan hukum. Dasar ini diperkuat pula dengan hadis-hadis maupun ayat-ayat Al-Quran yang mengakomodir hal tersebut. Dengan demikian, sesuatu yang menurut umat Islam mengandung nilai kebaikan, maka diyakini bisa diakomodir dalam hukum Islam. Ulama kemudian merumuskan kategorisasi urf, seperti urf zahira maupun urf batil. Yang pertama, urf dalam bingkai hukum Islam. Islam merupakan agama terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Jazirah Arab melalui Nabi Muhammad SAW. Kedatangan Islam di Jazirah Arab sesungguhnya bukan datang dalam ruang hampa. Artinya, ketika Islam diturunkan, masyarakat Arab sebagai masyarakat awal penerima ajaran agama, kala itu telah memiliki budaya dan adat istiadatnya sendiri. Nabi Muhammad SAW melalui bimbingan Allah dengan cukup cerdik mengetahui sosiologi masyarakat Arab pada saat itu, sehingga beliau mampu mengemas tradisi-tradisi Arab untuk mengembangkan Islam. Sebagai agama terakhir, Islam sengaja diperuntukkan bagi semua umat manusia dan menjadi agama penyempurna bagi agama-agama yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelumnya. Inilah salah satu faktor utama pembeda antara Islam dengan agama samawi lainnya. Sebagai contoh, ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, masyarakat Madinah di sana menyambut dengan iringan gendang dan tetabuhan sambil menyanyikan lagu Tola al-Badru alaina dan seterusnya. Kebijakan-kebijakan Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan akomodasi tradisi di sebagian masyarakat Arab kala itu telah banyak terekam dalam hadis. Ini mencerminkan betapa bijak beliau terhadap tradisi-tradisi para sahabat atau masyarakat Arab kala itu. Keberadaan Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah Islam dan bagian dari masyarakat Arab telah digambarkan oleh Allah dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 110 yang memiliki arti, "Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan, dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya." Sebagai manusia biasa, Nabi Muhammad SAW niscaya terikat oleh aturan budaya dan hukum kemanusiaan, di mana dan kapan dia hidup, seperti cara berpakaian, jenis makanan yang dimakan atau yang lain. Namun sebagai pembawa wahyu, Nabi Muhammad SAW
tentu berusaha mempengaruhi atau bila perlu merubah budaya yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Berangkat dari dasar pemikiran di atas, para ahli hukum Islam membuat rumusan kaidah hukum dengan memberikan porsi yang besar terhadap budaya atau kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan umat Islam. Kebiasaan-kebiasaan baik tersebut menjadi bagian dari hukum Islam itu sendiri. Al-adatu muhakamah atau tradisi budaya bisa menjadi dasar penetapan hukum. Demikian rumusan kaidah hukum tersebut. Namun harus diperhatikan bahwa kebiasaan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan spirit atau semangat Islam yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis. Jika bertentangan, maka dengan sendirinya kaidah ini tidak berlaku. 2. Menyanding hukum Islam dengan tradisi lokal. Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa misi Islam pun diutus untuk memperbaiki apa yang sudah ada menjadi lebih baik dan bukan menghapus yang sudah ada, kemudian menciptakan semuanya menjadi baru. Fakta sejarah inilah yang mengilhami para pejuang Islam generasi awal ketika menyebarkan Islam di Nusantara. Para wali songo misalnya, mereka mendakwahkan Islam di tanah Jawa dengan cara-cara yang begitu akomodatif dengan budaya Jawa. Mereka mampu memadukan antara ajaran Islam dengan budaya dan tradisi masyarakat Jawa yang sebelumnya sangat kental dengan pengaruh Hindu-Buddha. Peninggalan-peninggalan mereka dalam bentuk karya seni, arsitektur tempat ibadah, atau upacara sosial keagamaan adalah bukti perpaduan tersebut. Karena itulah Islam di Jawa, khususnya di Indonesia, pada umumnya dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud, disebutkan, apa yang dipandang baik oleh umat Islam, maka di sisi Allah pun baik. Hadis tersebut oleh para ahli usul fiqh dipahami atau dijadikan dasar bahwa tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam atau fikih. Apa yang disampaikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis di atas menjadi bahan pertimbangan para ahli hukum Islam, membuat kaidah hukum yang akomodatif terhadap budaya dan tradisi masyarakat. Salah satu tokoh fikih yang menerapkan kaidah ini adalah Imam Malik dan Imam Syafi'i. Pendapat tokoh fikih yang pertama, Imam Malik. Imam Malik berpendapat bahwa rakaat sholat tarawih ada 36 rakaat. Angka ini mengacu kepada jumlah rakaat sholat tarawih yang dilakukan masyarakat Madinah yang telah menjadi tradisi mereka. Yang kedua, Imam Syafi'i. Dua kelompok pendapat yang pernah dirumuskan oleh Imam Syafi'i, yakni Qaul Jadid atau pendapat baru dan Qaul Qadim atau pendapat lama. Qaul Jadid artinya pendapat Imam Syafi'i ketika beliau berada di Irak. Sementara Qaul Qadim adalah pendapat Imam Syafi'i setelah berpindah ke Mesir. Perubahan pemikiran yang dialami oleh Imam Syafi'i menunjukkan bahwa situasi dan kondisi yang berbeda yang beliau alami dianggap perlu untuk merumuskan hukum yang berbeda. Kesimpulan, apa yang ditunjukkan oleh dua tokoh fikih terkemuka di atas menunjukkan bahwa pemahaman terhadap ajaran agama tidak bisa mengabaikan proses-proses sosial, politik, dan budaya yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, satu hal yang penting yang patut dicatat adalah bahwa Islam tidak selalu identik dengan bangsa dan kebudayaan Arab. Dalam redaksi lain, Islam adalah suatu hal, dan masyarakat Arab adalah hal yang lain. Sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.